Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah menuai pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap bahwa keputusan MK ini sudah tepat karena siapapun memiliki hak politik, memiliki hak konstitusional untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sementara yang kontra menganggap bahwa keputusan MK ini dapat memicu menjamurnya politik dinasti yang terjadi di daerah, dan politik dinasti ini biasanya syarat dengan monopoli kekuasaan dan juga koruptif. Itulah yang akan kami bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini, dan melalui sambungan telepon ada mantan Ketua MK Mahfud MD dan juga politisi P3 Jan Farid. Tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Menjadikan demokrasi sejati sebagai fondasi kehidupan di negara ini menghadapi rintangan terjal. Politik dinasti yang selama ini dianggap menjadi penyumpal demokrasi kini dilegalkan. Legalitas politik dinasti itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal yang melarang kerabat petahana atau kepala daerah yang masih menjabat untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada serentak. Tak ayal, putusan MK itu pun menabur pro dan kontra. Menurut MK, syarat tidak punya konflik kepentingan dengan petahana untuk maju dalam pilkada serentak dinilai melanggar konstitusi yang terkait hak dasar individu untuk memilih dan dipilih. Larangan maju calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana atau incumbent sebelumnya tertuang dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu, Kemendagri dan KPU akan mengikuti keputusan tersebut. Dulu ada kemauan masyarakat, ditampung oleh partai politik, ditampung oleh DPR, ditampung oleh pemerintah, jadi pasal undang-undang. Kemudian masyarakat yang menggugat kembali, diserahkan ke MK, MK memutuskan, ya sudah, apa lagi? Itu kan upaya hukum yang harus kita hormati. KPU akan menyesuaikan peraturan KPU dengan putusan MK yang telah terbit dan kemungkinan juga akan terbit sampai besok. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pasal pembatasan keluarga petahana maju dalam pilkada juga disambut Ketua DPR Setia Novanto. Angin segar dari MK ini bisa menguntungkan bagi Partai Golkar yang banyak menggunakan strategi dinasti politik dalam pilkada. Jadi karena final and binding dan semua pihak kita mengharapkan dan kita memohon untuk semuanya itu kita mengikuti. Bahkan DPR juga mengikuti karena ini putusan yang sudah melalui proses yang sangat panjang. Pihak yang kontra dengan putusan MK menganggap politik dinasti adalah parasit demokrasi karena cenderung memonopoli kekuasaan dan melakukan korupsi. Dengan kekuasaan yang dimiliki petahana, ia bisa saja menyelewengkan anggaran dan memobilisasi birokrat untuk kemenangan keluarga mereka di pilkada. Alasan lainnya, sistem demokrasi di Indonesia belum dewasa seperti di Amerika, sehingga justru masih cenderung membangun politik dinasti. Putusan MK ya sudah kita harus hormati, cuman ya agak sedikit sayang saja. Implikasinya betul. Di masyarakat kita kultur politiknya masih banyak sekali dipengaruhi oleh feodalisme sehingga mudah timbul praktek dinasti begitu. Nah, kalau negara kita ini nanti demokrasinya sudah sangat maju, rasional seperti di Amerika, kan ada juga dinasti. Ini sekarang Hillary kan dinasti juga. George Bush juga dinasti. Tapi semua fungsi-fungsi kekuasaan itu sudah berjalan secara profesional dan rasional. Jadi seorang kepala daerah yang masih menjabat sekarang, karena periode waktunya sudah tidak memungkinkan untuk maju lagi, lalu kemudian mengajukan istrinya atau mengajukan anaknya, mengajukan orang terdekatnya. Menurut pendapat pribadi saya, tidak etis. Pasti yang bersangkutan tetap memiliki pengaruh dan akan menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan hubungan-hubungan kekerabatan tersebut. Dan ini tidak sehat dalam proses demokrasi yang tidak seimbang. Meski putusan MK yang melegalkan politik dinasti itu dinilai langkah mundur menuju demokrasi hakiki, namun suka tidak suka, putusan MK sudah final dan mengikat. Eksistensi politik dinasti, kontroversi legalisasi politik dinasti itulah yang menjadi topik kami pada hari ini. Pemirsa, saya langsung ke Mas Arief. Mas Arief, bagaimana Anda dari Komisi 2 melihat putusan MK ini?
Ya, jadi putusan MK ini bukan sesuatu yang aneh ya. Kalau saya pribadi dan sejak lama sudah memprediksi kemungkinan adanya atau bakal lahirnya putusan MK jika pengaturan tentang pihak yang disebut sebagai kerabat dari para petahana itu kemudian dilarang untuk menjadi calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Dan itu dulu juga kita ingatkan bahwa ini menyangkut hak konstitusional. Sekalipun demikian, sebenarnya saya memprihatinkan ya. Karena pengaturan di pasal 7 huruf R itu dimaksudkan adalah untuk mendudukkan undang-undang sebagai instrumen rekayasa sosial ya, untuk menjadikan kehidupan ke depan itu menjadi lebih demokratik dan adil gitu. Artinya dalam rangka melakukan pencegahan terhadap tumbuh kembang dan suburnya politik dinasti atau oligarki. Nah, karena itu maka kemudian kita atur seperti itu. Jadi ada larangan terhadap pihak yang disebut dengan kerabat agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan petahana. Nah, dulu dalam pembahasannya adalah jika kemudian nanti dibatalkan, mestinya kita harus sudah sejak awal menyiapkan diri untuk membuat pengaturan yang lebih ketat, yang itu diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu menyangkut kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya, terutama menyangkut dua hal. Yang menurut saya paling pokok adalah tentang kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan kedua adalah pengelolaan birokrasi dan administrasi pemerintahan daerah. Sebab dalam konteks sistem pemerintahan daerah ya dalam negara kesatuan kita, menurut hemat saya memang sejak awal saya melihatnya sebagai cacat konstitusional, ya, bahkan cacat ideologis. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu hanya diberikan kewenangan 6 kewenangan saja. 36 kewenangan itu adalah kewenangan pemerintahan daerah, ya. Meskipun sebagian diantaranya mengikuti asas konkuren, artinya dilaksanakan juga oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Tetapi sangat jelas terlihat kalau negara kesatuan yang benar itu mestinya ya kewenangan di daerah yang menentukan pusat. Ya, ini di konstitusi kita agak terbalik-balik ini. Jadi kewenangan pusatlah yang dibatasi hanya menyangkut 6 kewenangan ya. Politik luar negeri, agama, dan lain sebagainya itu. Dari sini sebenarnya terefleksikan betapa besar kekuasaan kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah kita. Nah, dengan besarnya kekuasaan ini, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan juga sangat besar. Kalau potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangannya besar, maka bisa dipastikan kecenderungan untuk terbentuknya politik oligarki, politik dinasti itu tidak terhindarkan. Nah, masalahnya oligarki dan politik dinasti ini adalah musuh demokrasi, begitu. Nah, karena kita komitmen terhadap bagaimana kehidupan demokrasi kita menjadi lebih baik, maka tentu sikap kita adalah anti terhadap oligarki dan jadi politik Anda menilai dinasti. ini sudah salah dari konstitusinya, seperti itu? Ya. Dari aturannya sudah salah? Ya, nah karena itu maka harus dibatasi. Salah satu caranya adalah dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Pilkada di pasal 7 huruf V tersebut bahwa dilarang pihak yang memiliki konflik tanah. Kalau tidak, sebenarnya bisa diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Administrasi Pemerintahan. Nah, masalahnya di dua undang-undang itu juga rupanya masih agak longgar. Baik. Saya ingin minta tanggapan dari mantan Ketua MK, Pak Mahfud MD. Ini banyak yang kontra dengan putusan MK. Kalau Anda sebagai Ketua MK, bagaimana Anda menilai putusan MK kali ini? Pak Mahfud? Ya, halo. Ya, Pak Mahfud, banyak yang kontra dengan putusan MK kali ini, Pak, tapi Anda melihatnya seperti apa? Saya juga merasa geram ya terhadap politik dinasti selama ini, karena ratusan kasus saya memimpin sidang untuk sengketa pilkada itu memang politik dinasti itu sangat merusak dan sangat korup, sangat jorok lagi. Tetapi sejak awal saya katakan ini tidak bisa dilarang oleh undang-undang, karena undang-undang itu kalau melarang orang yang kebetulan kerabat kepala daerah atau kepala pejabat itu kan melanggar hak konstitusional warga, di mana di Undang-Undang Dasar itu disebutkan setiap orang berhak to be candidate, ya, setiap orang itu, bukan setiap keluarga, bukan setiap dinasti, tetapi setiap orang dilindungi haknya.
dalam pada itu juga ada beberapa kasus, misalnya di Jawa Timur itu di Bangkalan, seorang saudara kepala daerah itu mau mencalonkan diri bukan karena kerabat dinasti, justru karena ingin melawan kerabatnya yang sedang memimpin misalnya. Di Probolinggo juga begitu, saudara seorang bupati juga ingin menjadi calon karena bupati punya calon lain. Jadi tidak tepat kalau setiap kerabat itu lalu dianggap menjadi teman kolusinya seorang incumbent. Nah, oleh sebab itu waktu itu kita di MK sudah berpendapat ini politik dinasti ini harus dihapus. Gitu. Tetapi bagaimana caranya, kita sepakat pada waktu itu tidak mungkin kita itu melarang itu di dalam undang-undang karena itu melanggar konstitusi. Nah, oleh sebab Pak itu, Mahfud, saya sependapat. Kalau Anda sebut ini dengan melanggar MK. hak konstitusional, Pak Mahfud, yang ingin saya tanyakan ini kan sebetulnya tidak sepenuhnya, dalam arti mereka masih boleh maju dalam periode selanjutnya. Ini kan berarti tidak sepenuhnya melanggar hak konstitusional, bukankah begitu, Pak? Begini, di dalam putusan MK itu, atau sikap MK yang sudah berkali-kali dikatakan, hak konstitusional itu kan tidak boleh ditunda kecuali ada pelanggaran, gitu ya. Nah, ini orang tidak melanggar hak konstitusionalnya ditunda, belum tentu momentum ada pada periode berikutnya. Tetapi saya sangat setuju dengan pandangan politik, bukan pandangan hukum, pandangan politik dan moral bahwa politik dinasti itu sangat merusak, ya. Keterlibatan incumbent, saya punya catatan banyak betapa pelanggaran itu menggunakan uang negara, kemudian memecat orang yang tidak mendukung pejabat daerah dan sebagainya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Tetapi kalau kemudian diatur pelarangan di dalam undang-undang, nah itu menjadi problem konstitusional. Padahal ini masalahnya moralitas politik gitu. Iya, Mbak. Kita tahan sebentar, Pak Mahfud. Saya ingin minta pendapat dari Mbak Titi. Ini berarti ada sesuatu yang tidak linear antara pandangan politik dengan pandangan hukum. Mbak Titi melihatnya seperti apa? Iya, pertama saya ingin menggunakan yang disampaikan oleh Pak Mahfud pertama kali, bahwa beliau juga sangat geram dengan politik dinasti dan oligarki di dalam partai kita dan juga pilkada kita. Pengalaman sekian menangani kasus itu menjadi momok tersendiri di dalam pemilihan kita. Itu poin pertama. Poin kedua adalah soal ini melarang orang. Ingin menekankan kembali tadi pernyataan Mbak Zelvia, tidak ada larangan. Yang ada adalah pengaturan bahwa semua kerabat, semua keluarga boleh mencalonkan, tapi jeda 1 periode setelah petahananya selesai dari jabatannya. Itu sudah nggak boleh melanggar katanya. Begini, ini bukan presiden pertama dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusannya. Kita ingat waktu itu Mahkamah mengatakan affirmative action keterwakilan perempuan 30% dengan zipper system itu diskriminatif. Tapi ada kepentingan keadilan yang ingin diwujudkan melalui kebijakan tersebut. Bisa dibayangkan karena affirmative action yang 30% harus keterwakilan perempuan, lebih dari itu setiap 3 harus ada 1. Bisa jadi Mas Arief misalnya bisa masuk, tapi karena faktor keterwakilan perempuan yang diskriminatif ini tidak bisa masuk. Tapi diskriminasi ini dibenarkan karena satu, melindungi kepentingan kelompok yang tidak memiliki kesetaraan akses. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi ini problem tersendiri politik dinasti dan oligarki partai kita. Nah, menarik ini Mbak Titi. Jadi kalau MK konsisten melindungi kepentingan politik warga yang lebih besar, mestinya MK tidak Anda melihat di sini ada ketidakkonsistenan. Saya melihat seperti itu. Pertama, MK hanya melihat pada proteksi hak konstitusional warga negara yang sesungguhnya tidak dicederai. Kalau memang seorang kerabat memiliki pengaruh, elektabilitas tinggi, kualitas yang baik, justru ketika dia terpilih tidak ada benturan relasi dengan petahana, itu luar biasa nilai dia di mata masyarakat bahwa memang dia bekerja atas nama dirinya sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah MK hanya melihat pada hak konstitusional, tapi MK tidak melihat mandat pasal 18 ayat 4 bahwa pilkada itu harus dijalankan secara demokratis. Seperti disampaikan oleh Mas Arief tadi, filosofi pasal 7 huruf R adalah ingin mewujudkan pilkada yang demokratis. Makanya yang diatur adalah larangan memiliki konflik kepentingan. Mbak Titi, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda pemirsa. Nanti kita akan sambung pernyataan dari Mbak Titi. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Tadi silakan Mbak Titi lanjutkan. Ada tadi menyebut soal ketidakkonsistenan dari MK. Ada persoalan apa lagi yang Anda lihat di sini? Ya, karena memang MK fokus kepada soal hak konstitusional persamaan kedudukan di depan hukum, dalam hukum dan pemerintahan. Tapi saya kira MK tidak banyak mengelaborasi mandat pasal 18 ayat 4, pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan secara demokratis. Makna demokratis ini tidak akan terwujud kalau misalnya tadi seperti disampaikan Pak Mahfud ketika menangani perkara luar biasa politik dinasti. Di era Pak Mahfud misalnya Tangerang Selatan, Pandeglang itu dibatalkan, bahkan harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Tapi ketika diulang ternyata hasilnya juga tidak berbeda, berarti kan memang diperlukan yang namanya rekayasa melalui perundang-undangan. Dan rekayasa melalui perundang-undangan ini tidak salah. Ada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dalam konteks persamaan dan keadilan. Ini publik yang lebih besar, ada situasi mereka tidak mendapatkan persamaan dan keadilan. Karena pertama, akses dinasti dan kerabat yang sangat luar biasa kepada kekuasaan, menggunakan pengaruh dan kekuasaan, lalu kalau berharap misalnya semua partai politik sudah melakukan rekrutmen secara ideal, maka itu belum bisa kita peroleh. Nah, situasi ini adalah sama halnya ketika kita memberikan afirmasi kepada keterwakilan perempuan, menuju kesetaraan, menuju persamaan, dan menuju keadilan. Jadi kalau misalnya putusan MK tadi menyebut bahwa ini dibatalkan ada karena mengandung unsur diskriminatif, Anda lihat justru di sini juga ada unsur diskriminatif ketika ini disahkan ya? Betul, dan MK bukan pertama kali membenarkan diskriminasi yang positif. Ini adalah diskriminasi yang positif. Diskriminasi dalam rangka menuju pilkada yang demokratis, memberikan persamaan kesempatan dan juga keadilan. Jadi saya kira cara berpikir kita melihat ini harus lebih luas. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, Mbak Titi menyebutkan bahwa kalau disebut diskriminasi, tapi ini adalah diskriminasi yang positif. Ada kekeliruan saya kira dalam memahami arti diskriminasi. Ya. Menurut konvensi internasional maupun menurut konstitusi, diskriminasi itu bukan seperti itu. Diskriminasi itu tindakan pembedaan berdasar gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul sosial, bukan hak-hak yang umum seperti itu. Nah itu pun sebenarnya kalau yang dijadikan contoh soal perempuan di dalam pemilu yang lalu yang diputus MK tidak juga, karena pada waktu itu justru MK membatalkan ketentuan pembedaan itu, kalau itu contohnya. Tetapi begini, bahwa setiap pilkada di mana incumbent itu terlibat maupun keluarganya itu pasti curang, bukan hanya Tangerang Selatan dan mana tadi yang disebut, seluruh Indonesia kalau incumbent itu pasti curang menggunakan fasilitas negara. Tetapi MK tidak semuanya membatalkan. Karena apa? Karena fasilitas negara yang digunakan itu kemudian tidak bisa secara langsung membuktikan bahwa yang diberi uang misalnya itu langsung memilih yang menggunakan fasilitas itu. Sehingga MK hanya membatalkan yang nyata-nyata, sedangkan yang tidak nyata-nyata itu diserahkan ke KPK, diserahkan ke kepolisian. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang sesudah terpilih masuk penjara, karena sudah terbukti di MK lalu kemenangannya disahkan tetapi pidananya kita teruskan. Masa masuk ke penjara sesudah dilantik, kan itu banyak. Tetapi dalam kasus ini tidak bisa menurut saya kemudian orang hanya karena kerabat seorang incumbent itu lalu dijadikan alasan untuk melarang itu. Karena itu tadi, pertama ada kemungkinan orang itu tidak punya kaitan politis dengan incumbent. Ada kemungkinan, dan itu banyak contohnya di Indonesia yang kita lihat. Bahkan di daerah Sulawesi sana ada seorang suami istri kepala daerah yang terpaksa bercerai menurut informasi di persidangan itu. Karena apa? Karena suaminya ingin mencalonkan orang lain, istrinya ingin mencalonkan yang lebih baik dari apa yang dicalonkan suaminya. Jadi tidak mesti juga loh itu. Itu yang saya lihat Mbak. Oleh sebab itu mari kita perangi ini politik dampak dinasti negatif ini. dari politik dinasti banyak juga Pak contohnya di lapangan. Banyak juga. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau misalnya ketika itu diatur dalam undang-undang, dibatasi secara regulasi, bukankah itu akan jauh lebih baik untuk memangkas praktik politik dinasti yang berdampak negatif itu, Pak?
mungkin iya, tetapi perlindungan konstitusional itu tetap lebih tinggi daripada pengaturan teknis. Tetap lebih tinggi menurut Anda seperti tetap itu? Tetap lebih tinggi dong. Tetapi begini, saya mengusulkan gini Mbak, ini penting nih. Dibuat saja peraturan pemerintah bahwa kalau ada penyalahgunaan petahana itu langsung saja dibatalkan pencalonannya maupun kemenangannya. Kalau itu ada di PP, ketika itu dibawa ke MK atau ke pengadilan dan MK punya rujukan nih, sudah ada peraturan pemerintah begini, kenapa Anda lakukan gitu. Tetapi tidak dilarang dari awal, mungkin itu akan lebih fair. Tapi mari kita sambil cari jalan lain lah, Mbak. Oke. Jadi Anda menyarankan ada jalan lain, dibuatkan PP. Saya ingin nanti minta tanggapan dari Mas Arief, apakah bisa dibuatkan jalan lain seperti itu untuk mengatasi ekses negatif dari putusan MK ini? Kita akan tunggu jawabannya pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kembali lagi bersama kami, pemirsa. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Arief. Tadi Pak Mahfud bilang, ya salah satu solusi yang ditawarkan dibuatkan PP untuk mengatur kalau misalnya incumbent terbukti menyalahgunakan kekuasaannya, ya bisa ditindak. Kalau menurut Anda, apakah bisa diaplikasikan seperti itu? Ya, saya kira semua ahli hukum tata negara yang mengikuti mazhab civil law, ya, dan karena itu mengenal apa yang disebut dengan hierarki hukum, itu ya tidak bisa. Jadi hukum yang lebih rendah tidak bisa mengalahkan dan bahkan bertentangan dengan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya maka ada Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Itu yang pertama. Karena itu saya kira kalau kemudian kita mau mengaturnya melalui peraturan pemerintah, itu juga akan menimbulkan problem hukum di kemudian hari. Tapi saya ingin katakan begini, kira-kira semangat bangsa kita, ya, dan itu konteksnya historis dan bisa saja sosiologis gitu, bahwa kita ini kan bangsa yang pernah dijajah, ya, dan korban kolonialisme, maka sering disebut negara pasca kolonial, bangsa pasca kolonial gitu. Ada penyakit yang belum dituntaskan, yang anti demokrasi di situ, ya, terbentuknya struktur dan kultur yang feodal, kuatnya pertuanan, ya, patronase, yang itu bertentangan dengan demokrasi, ya, dan jauh dari keadilan. Nah, itulah sebabnya maka sebagai negara bangsa yang modern kita ingin merubah itu semua, baik strukturnya maupun kulturnya. Nah, ini fenomena yang juga terjadi sama di bangsa-bangsa di negara-negara pasca kolonial, di Filipina gitu ya, di Thailand, di India dan lain sebagainya, munculnya local strongman, ya, orang-orang kuat. Jadi berpadunya kekuatan modal, jaringan, dan kekuasaan jadi satu. Itulah yang kemudian menjadi fondasi paling penting di dalam terbangunnya politik dinasti dan oligarki. Ya, kalau di Thailand ada yang disebut dengan Chopo, misalnya. Nah, inilah yang harus diselesaikan. Kalau ini dibiarkan, sistem ini memfasilitasi, aturan hukum juga menguatkan, maka saya kira tidak akan pernah ada kemajuan yang bisa dicapai oleh bangsa ini. Cita-cita menjadikan bangsa yang demokratis pasti akan sulit terwujud. Nah, salah satu instrumen yang bisa digunakan karena kita mengenalnya sebagai social engineering, alat rekayasa sosial, itu ya hukum. Apa? Undang-undang gitu. Lewat undang-undang itulah, karena struktur dan kultur yang pekat dengan feodalisme ini tadi, yang anti demokrasi tadi, yang berpotensi menyuburkan politik dinasti, maka kemudian lewat undang-undang itulah dilakukan perubahan-perubahan. Mas Arief, bukankah selama ini kita juga punya seperti Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu? Ya, apakah selama ini sarana dan itu tidak bekerja dengan maksimal? Itu kan teknis. Sejauh mana kewenangan Bawaslu, saya kira mau diatur seperti apapun, Bawaslu tidak mungkin memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Ini adalah kekuasaan eksekutif. Dan bahkan dalam kultur kita pun mengenal kekuasaan eksekutif itu, dalam cara pandang masyarakat kita, dan bahkan dalam pengaturannya, itu kekuasaan yang sangat besar. Jadi legislatif itu tidak ada apa-apanya. Maka itu kita menjalankan satu sistem yang disebut presidensialisme. Artinya semua kekuasaan yang dilangsungkan di Republik ini adalah berdasarkan pada kekuasaan eksekutif. Fungsi di luar itu lebih banyak ya kayak legislatif mengontrol ya, dan pihak-pihak lain juga kelembagaan negara yang lain dan juga civil society dalam posisi yang sama. Nah, karena besarnya kekuasaan eksekutif, maka
selain karena belum kuatnya kontrol, ya baik dari lembaga-lembaga yang sifatnya formal maupun non formal itu, maka butuh pengaturan yang lebih ketat untuk itu agar terhindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan, agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, agar kekuasaan tidak bertumpuk di satu tangan, bahkan di satu kelompok tertentu yang bisa dikatakan sebagai embrio dari cikal bakal apa yang disebut dengan politik dinasti. Mbak Titi, Anda mau menanggapi? Sekaligus saya ingin tanya, tadi Pak Mahfud sempat bilang tidak semua kok politik dinasti, bisa saja anggota keluarga yang maju justru ingin memperbaiki kualitas dari petahana. Kalau Anda menilainya seperti apa? Ya, pertama begini, persoalannya saya kira bukan di sana ya, tapi persoalannya adalah ketika Pak Mahfud mengatakan dengan bukti faktual dan empirik di Mahkamah Konstitusi, kita punya persoalan. Dampak merusaknya itu ada di luar sana dan besar begitu, tidak hanya kecil. Itu tadi kan kasuistis, tapi bagaimana kita menyelesaikan problematika besar. Nah, saya tidak menganggap bahwa pengaturan ini diskriminatif, itu pandangannya. Karena yang kita lakukan adalah bukan membatasi, tapi kemudian mengatur sebuah kompetisi menuju pilkada yang betul-betul demokratis. Tapi kalaupun ini dianggap sebuah pembatasan, konstitusi kita memungkinkan. Pasal 28J menyebutkan pembatasan hak itu dimungkinkan kalau itu dilakukan dalam rangka untuk menjamin, dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ini masyarakat Indonesia memimpikan bahwa pilkada kita berlangsung dengan demokratis. Fakta empirik, fakta faktual lapangan membuktikan ada problematika terkait dengan konflik kepentingan kerabat petahana dengan petahana. Maka harus dilakukan social engineering gitu atau electoral engineering, rekayasa kepemiluan kita. Nah, rekayasa yang dilakukan adalah pembuat undang-undang membuat pasal ini. Bahasanya adalah dilarang memiliki konflik kepentingan. Jadi kalau misalnya dia pun ingin memperbaiki kualitas kepemimpinan petahana yang sebelumnya, ya itu kemudian menjadi catatan tersendiri. Proses kompetisinya juga harus baik, dan ketika misalnya ketika petahananya mundur, dia kemudian ikut berkompetisi, justru niat itu akan semakin kuat karena dia terbukti terpilih melalui sebuah mekanisme yang tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Jadi kalau kita membandingkan misalnya dengan Amerika dan lain sebagainya, pranata yang disyaratkan untuk memiliki iklim yang seperti itu yang tidak ada di dalam pranata hukum kita ataupun pranata politik kita. Jadi ada situasi nilai-nilai yang berbeda. Nah, dalam konteks itu muncullah pasal 28J ini. 28J. Nanti saya ingin tanya tanggapan dari Pak Mahfud, kalaupun disebut pasal huruf 7 huruf R itu membatasi, tapi sebetulnya pasal 28 dalam undang-undang kita memungkinkan kok. Saya ingin minta tanggapannya Pak Mahfud, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saya akan langsung minta tanggapan dari Pak Mahfud MD terkait dengan pernyataan Mbak Titi. Pak Mahfud, kalau disebut sebetulnya konstitusi itu memperbolehkan kok adanya rekayasa kepemiluan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Kalau Anda bagaimana? Ya betul, memang undang-undang itu kalau bicara rus kupon gitu kan untuk tool of social engineering, untuk mengengineer perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tetapi begini, bukan setiap undang-undang itu lalu harus dianggap benar meskipun itu melaksanakan pasal 28J ayat 2 bahwa pembatasan hak asasi itu bisa dikurangi atau dibatasi berdasar undang-undang. Bukan berarti tidak boleh diuji, itu banyak semuanya undang-undang diuji oleh MK karena itu. Jadi bisa saja. Saya punya semangat yang sama dengan Mbak Titi dan Pak Arief Wibowo sebenarnya, ingin disikat ini politik dinasti ini. Tetapi dari pandangan konstitusi, saya memahami dan menganggap benar MK itu memutus begitu. Nah, tadi Pak Arief Wibowo mengatakan misalnya tidak bisa karena kita menganut civil law system lalu tidak mungkin diatur dengan PP. Nah, selama ini juga MK itu mengadili dan menghukum itu dasarnya PP 6 tahun 2004. Kalau ada pelanggaran dan sebagainya, pelanggaran prosedur, daluarsa dan sebagainya didasarkan pada ketentuan itu.
Tetapi seumpama pun itu dianggap kurang kuat, misalnya kan masih ada waktu, dimasukkan saja di dalam undang-undang baru, nantinya secepatnya dibuat khusus sanksi bagi pelanggaran oleh incumbent ini kan dimasukkan aja di undang-undang, bahwa kalau terbukti dalam kasus konkret ada pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan oleh incumbent dan keluarganya, maka kepesertaannya dibatalkan atau kemenangannya dibatalkan. Itu bisa dipakai juga. Tetapi jangan melarang lebih dulu, orang belum mendaftar dan belum terbukti melanggar sudah dilarang gitu. Saya sama semangatnya dengan Mbak Titi dan dengan semuanya. Ini petahana ini merusak betul demokrasi kita, merusak rakyat, merusak masyarakat, merusak birokrasi dan sebagainya. Itu Mbak Silvi. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Sekarang saya mau minta tanggapan dari Mbak Titi terlebih dahulu. Sebetulnya setuju Pak Mahfud ini kalau politik dinasti itu merusak. Tetapi bagaimanapun secara konstitusi ini tidak bisa. Iya, saya kira ini perdebatan yang tidak akan usai ya. Karena sudah final dan mengikat ya. Perspektif dan cara pandang kita dari dua sudut yang berbeda begitu ya. Dan sama-sama menggantungkan argumentasi pada konstitusi. Dan konon katanya kalau dua ahli hukum berkumpul 10 akan berbeda pendapat gitu ya. Tapi saya kira kita harus melihat ke depan sekarang. Bagaimana juga kita menghormati lembaga peradilan kita, tapi ini menjadi kritik publik kepada Mahkamah Konstitusi. Argumentasinya harus lebih kuat ke depan dan kemudian kalau kita lihat kan halamannya sedikit sekali ya. Bukan kemudian kekuatan sebuah putusan berdasarkan dari jumlah halaman. Tapi ini memperlihatkan elaborasi Mahkamah Konstitusi terhadap kekuatan berpikirnya, menggantungkan pada konstitusi maupun pendapat-pendapat teori-teori hukum yang ada. Yang kedua adalah ke depan saya kira ini tantangan besar bagi pilkada kita. Karena saya yakin ini mengubah peta politik pencalonan. Karena misalnya ada pernyataan dari beberapa kepala daerah demi menghormati hukum maka kerabatnya tidak mencalon dalam pilkada ini. Dan sekarang ternyata berubah petanya. Oleh karena itu tantangan besar bagi partai politik, ini muaranya di partai politik. Kalau partai politik tidak mencalonkan maka tidak akan ada politik kekerabatan. Kalau kaderisasi itu betul-betul berjalan dengan demokratis di internal partai, maka ruang yang sama sebagai sebuah republik ya, kita kan bukan monarki, itu akan lebih terbuka. Yang kedua saya kira Bawaslu ini momentum mereka untuk bagaimana melahirkan strategi pengawasan sehingga ruang-ruang penyimpangan bisa dihadang di hulu. Sehingga Pak Mahfud itu kan menyatakan problematika yang banyak muncul di MK karena kegagalan kita menghadang di hulu. Sehingga semua dihimpun di hilir. Dan yang terakhir adalah masyarakat harus lebih kuat, cerdas, rasional. Bukan rasional hitung-hitungan ya, tapi rasional dalam menilai pemimpin daerah itu betul-betul adalah orang yang akan mengurus pelayanan publik kita. Baik, Mas Arief saya ingin tanya, muaranya ini di partai politik. Ya, tapi sebelum saya masuk partai politik itu sudah pasti, itu konsekuensi logis ya. Tentu perlu kita pikirkan dalam pengertian kita persiapkan matang kemungkinan perubahan beberapa undang-undang terkait yang mengatur kembali, menata ulang tentang apa yang disebut dengan wewenang atau kekuasaan para kepala daerah dan wakilnya. Baik dari undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang bisa diatur lewat undang-undang yang lain gitu ya. Tapi tentu untuk tidak menimbulkan hiruk-pikuk, legislator ya, DPR dan pemerintah mesti bersepakat dulu, perubahannya terbatas. Tapi itu tentu harus dengan dasar pemikiran yang kuat, pertimbangan yang matang dan lain sebagainya. Nah yang kedua kembali pada partai politik, saya kira oligarki, politik dinasti itu akan merusak ya, karena itu partai politik wajib melakukan pengaturan secara internal ya. Menyangkut pertama adalah tujuan dan sekaligus kewajiban partai politik untuk menjalankan regenerasi dan dengan cara kaderisasi yang benar gitu ya. Nah artinya kaderisasi itu basisnya kompetensi, profesionalisme, kemudian loyalitas, dedikasi, integritas dan bukan hubungan keluarga ya. Jadi bisa saja itu bisa, tetapi itu mesti tempatnya khusus ya. Jadi sebab begini, keumumannya adalah kekerabatan yang dalam tanda kutip adalah berpotensi penyalahgunaan kekuasaan itu pasti jauh dari apa yang disebut dengan kompetensi ya, integritasnya pasti tidak baik, dedikasinya pasti tidak teruji. Nah yang berikutnya adalah penegakan etika politik di internal partai ya. Saya kira pengaturan di internal partai ini menjadi penting. Kalau partai ini maju, pengorganisasian kadernya dilakukan secara manajeble ya, demokratik dan adil, maka tentu akan menghindarkan diri dari apa yang disebut dengan politik dinasti atau oligarki atau elitisme yang kuat di dalam partai. Sebab penyakit setiap organisasi elitisme. Tapi elitismenya itu mesti terbatas. Jadi kalau itu merambah sampai pada tingkat yang
mengakar begitu dan masif, nah saya kira rusak partai. Baik, terima kasih banyak Mas Arief Wibowo dan juga Mbak Titi Anggraini dan juga Pak Mahfud MD. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di sini. Kita harapkan pemirsa, karena ini sudah bersifat final dan mengikat, mudah-mudahan ada perubahan yang bisa dilakukan dalam sisi partai politiknya dan juga dari sisi rakyatnya agar lebih cerdas memilih.